Salam sejahtera semua, nama saya Aprilia Hani Jovanka Baulu dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan infografis mengenai sampah anorganik dengan judul Rumah Tangga Penghasil Sampah Anorganik. Tujuan dari pembuatan infografis ini adalah untuk mengetahui data jumlah, jenis, berat, serta penyebab dan dampak dari sampah anorganik. Permasalahan lingkungan merupakan isu yang tidak bisa dihindarkan. Saat ini sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang dihadapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bisa dikatakan sampah setiap hari dihasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan umumnya bukan berasal dari tumbuhan dan hewan, seperti kaleng, botol kaca, plastik, kertas, maupun pembungkus makanan. Berbeda dari limbah organik yang bisa diurai oleh alam, sebagian besar limbah anorganik tidak bisa diurai secara alami. Kalaupun ada yang bisa diurai secara alami, sampah tersebut membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan yang organik. Memilah sampah anorganik sangat mudah dilakukan di sekitar lingkungan rumah kita. Cara kerja pertama adalah siapkan wadah atau tempat untuk memisahkan sampah anorganik dengan organik. Lalu kumpulkan ke dalam wadah tersebut. Kumpulkan sampah yang sudah dikumpulkan selama 7 hari di jam yang sama. Foto dan timbang sampah yang sudah dikumpulkan perharinya, setelah itu jumlahkan dan rata-ratakan berat sampah. Lalu membuat tabel data pengamatan serta buatlah analisa tentang sampah anorganik yang berasal dari rumah tangga. Input data hasil berupa tabel dan grafik sampah pribadi yang sudah saya kumpulkan selama 7 hari dan grafik sampah kelas 10 MIPA 1. Dapat dilihat dalam grafik dan tabel berikut, jumlah sampah terbanyak yang dihasilkan di rumah saya terdapat pada hari ke-7, 10 Maret 2021, yaitu seberat 408 gram. Hal ini disebabkan karena pada hari itu banyak kebutuhan rumah tangga yang sudah habis. Kelas 10 MIPA 1, jumlah sampah terbanyak yang dihasilkan di kelas 10 MIPA 1 pada hari keempat, yaitu sebanyak 249,7 gram. Sampah yang mendominasi yang dihasilkan di rumah saya adalah sampah bungkus deterjen. Alasannya karena selama masa pandemi, saat selesai beraktivitas di luar rumah, pakaian yang digunakan langsung dicuci agar tidak ada virus yang menempel. Selain bungkus deterjen, sampah yang mendominasi yaitu tisu. Penggunaan tisu di rumah saya sangat besar, maka dari itu banyak menghasilkan sampah yaitu tisu. Jumlah yang dihasilkan oleh seluruh siswa 10 MIPA 1 adalah 5.200 gram selama 7 harinya. Artinya rata-rata per hari sampah yang dihasilkan oleh seluruh siswa 10 MIPA 1 sebesar 130 gram per hari. Berikut prediksi sampah yang dihasilkan 10 MIPA 1 selama 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun. Jumlah sampah yang dihasilkan 10 MIPA 1 selama 1 tahunnya adalah 1 ton 898.000 kg. Jumlah sampah ini tentunya sangatlah besar untuk satu kelas 10 MIPA 1. Belum lagi ditambah dengan seluruh masyarakat sekolah, guru-guru, staf, karyawan, atau bahkan satu kota Depok, satu provinsi Jawa Barat, atau bahkan satu negara Indonesia. Dan dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa aktivitas atau kegiatan sosial ekonomi manusia dapat menyebabkan banyaknya jumlah sampah anorganik. Banyaknya jumlah sampah anorganik juga bisa berdampak bagi lingkungan. Contohnya saat kita membuang sampah sembarangan ke tanah, itu akan membuat sampah plastik akan mengendap ke dalam tanah dan membuat pencemaran tanah. Maka dari itu kita perlu mengurangi penggunaan sampah anorganik dengan cara menerapkan perilaku 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Berdasarkan data dan analisa, dapat disimpulkan bahwa aktivitas atau kegiatan sosial manusia dapat menyebabkan banyaknya jumlah sampah anorganik. Banyaknya jumlah sampah anorganik dapat berdampak bagi lingkungan, kesehatan, dan menurunkan kualitas lingkungan atau pencemaran. Maka dari itu, hal yang perlu dilakukan untuk memperkecil penggunaan plastik atau barang yang mengakibatkan banyaknya sampah anorganik adalah melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Hal ini akan berdampak baik jika kita menerapkan 3R dalam kehidupan kita agar bumi ini tetap terjaga serta anak dan cucu kita dapat merasakan keindahan bumi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.